Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Arya Bimo Ramadan. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Kali ini saya akan memperkenalkan cara pemakaian aplikasi pembantu bernama Japan Conversation untuk pembelajar dan pengajar bahasa Jepang. Pertama-tama, kalian harus mendownloadnya dulu dari Play Store. Ini nama aplikasi tersebut adalah Praktek Percakapan Bahasa Jepang yang dibuat oleh perusahaan bernama Chudu. Setelah kalian menginstal aplikasi ini, kalian langsung masuk ke dalam aplikasinya. Nah, di sini kalian bisa melihat ada beberapa fitur. Pada halaman awal ada koleksi, bab 1, bab 2, bab 3, kemudian frase, dan bawah sendiri ada favorit. Kemudian di kiri pojok atas, di sini ada favorit, lalu bahasa percakapan. Jika kalian klik akan muncul seperti ini. Di sini saya memakai percakapan Indonesian. Nah, yang dimaksud bahasa percakapan di sini adalah apa yang akan kita bahasa yang akan kita gunakan dalam percakapan bahasa Jepang nanti. Bisa Indonesia Japan, English Japan, Afrika Japan, atau bahasa yang lain. Baik. Maaf, ada iklan. Ya. Kedua, aplikasi ini bisa dibagikan ke software yang lain dengan menggunakan bantuan dari media pembagi aplikasi. Kemudian di sini ada produk kita. Di produk kita ini kalian bisa melihat di sini ada beberapa aplikasi yang developernya sama. Ini dari atas percakapan, Korean Conversation Practice, English Conversation Practice Pro. Kemudian di sini ada alat e-translator, belajar bahasa, mendengarkan, dan pengucapan. Kemudian yang kelima ada hilangkan iklan, karena aplikasi ini termasuk gratis di Google Play Store. Namun jika kalian ingin menghilangkan iklan, di sini ada iklan. Kalian cukup membelinya seharga $2,499. Kemudian ada yang terakhir tentang produk aplikasi ini. Oke. Kali ini saya akan memperkenalkan cara pemakaian di salah satu bab ini. Kita coba bab 1. Ya, bab 1 ini terdiri dari 34 bab, maksud saya subbab, yang dimana setiap babnya sendiri mempunyai judul dan materi yang berbeda-beda. Oke, kita mulai dari bab 1. Setelah kalian mengklik ini, biasanya akan ada muncul download konten yang terdiri dari suara dan tulisan. Karena ini sudah pernah saya gunakan, jadi saya tidak perlu mendownloadnya lagi. Oke. Di sini ada 4 materi yang perlu kita selesaikan, karena ini sudah centang semua, yang berarti sudah saya selesaikan. Pertama, di sini ada percakapan. Sebelum kalian mendengarkan percakapannya, kalian bisa melihat pola percakapannya terlebih dahulu dengan mengklik percakapan lalu klik preview. Nah, di sini kalian bisa melihat
pola percakapannya seperti apa. Dimulai dari salam, hajimemashite sampai kochira koso yoroshiku onegaishimasu. Setelah kalian mantap dengan lihat pola percakapannya, kalian bisa mulai mendengarkan percakapan tersebut. Hajimemashite. はじめまして。お元気ですか？元気です。あなたはお元気ですか？私も元気です。あなたは日本人ですか？はい、そうです。日本のどこから来ましたか？東京から来ました。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。Ya, sudah selesai. Kemudian di atas ini ada tombol berikutnya, yaitu ke materi berikutnya nomor 2. Maaf, ada iklan. Ya, ini materi selanjutnya, yaitu kita harus menjawab di sini ada kata hajimemashite, ini salam. Jadi kita harus menjawab salam ini dengan cara menahan tombol yang di tengah sini, tombol rekam, tahan untuk merekam. Ya, karena saya menggunakan video rekam, jadi saya tidak bisa menggunakan rekaman ini, jadi kita loncati. Jadi pada poinnya kalian harus menjawab hajimemashite ini dengan cara menekan dan mengucapkan kata yang harusnya kalian ucapkan. Kalau di sini hajimemashite, kalian harus mengucapkan hajimemashite. Dan oh ya, ini sudah. Baik, kita loncati saja karena saya tidak bisa menggunakannya. Baiklah. Oke, ke materi berikutnya. Nah, di sini kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh ai atau suara di sini. Ini kalian harus klik emoticon suaranya, kemudian kalian harus tahu apa yang dikatakan oleh si pembicara ini. Kalian harus memilih salah satu dari ini, kemudian memeriksanya. Karena saya tidak bisa menggunakan berbarengan dengan rekaman aplikasi, jadi saya tidak bisa menggunakan atau mengetuk emoticon suara ini. Jadi mungkin kalian bisa mempraktekannya sendiri nanti seperti apa jadinya. Oke, yang terakhir itu praktek. Nah, di praktek ini kalian akan menjadi salah satu dari dua orang ini, Yamada atau Mina. Yang dimana jika kalian memilih salah satu dari dua orang ini, kalian harus mempraktekkan apa yang harus mereka ucapkan saat berbicara nanti. Misal saya memilih Yamada. Konnichiwa. Oh, tidak bisa. Oh, maaf. Ini ada kesalahan error, jadi tidak bisa. Nah, seperti itu. Ya, mungkin kalian bisa mempraktikkannya sendiri karena ada kesalahan sistem yang dimana record layar saya tidak bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh si pembicara ini. Jadi kalian harus tahu apa yang dikatakan oleh si pembicara ini. Kalian harus memilih salah satu dari ini, kemudian memeriksanya. Karena ada kesalahan sistem yang dimana record layar saya tidak bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh si pembicara ini. Jadi kalian harus tahu apa yang dikatakan oleh si pembicara ini. Kalian harus memilih salah satu dari ini, kemudian memeriksanya. Oke, yang terakhir itu praktek.
berbarengan dengan aplikasi ini gitu. Jadi pada intinya praktek kalian harus menjadi, jika kalian memilih salah satu dari orang tadi, Yamada atau Mina, kalian akan berpura-pura menjadi salah satu dari mereka dan harus mengucapkan apa yang harus diucapkan terlebih dahulu. Seperti pada saat materi pertama yaitu percakapan tadi. Seperti ini. Kalau kalian jadi Yamada, kalian harus membuka percakapan terlebih dahulu dengan mengucapkan Hajime Maste. Kemudian Mina akan menjawab Hajime Maste. Kemudian kalian bisa melanjutkan percakapan dari Ogenki desu ka sampai Kochira koso yoroshiku onegaishimasu. Gitu. Oke. Nah, manfaat aplikasi ini bagi pembelajar maupun pengajar bahasa Jepang itu bisa digunakan untuk belajar kaiwa. Karena baik pembelajar maupun pengajar cenderung masih kaiwa mereka masih kesulitan, apalagi bagi pembelajar yang baru belajar bahasa Jepang khususnya, karena mereka belum terbiasa menggunakan atau mengucapkan bahasa Jepang huruf hiragana maupun kanji. Ini bisa menjadi aplikasi yang sangat membantu. Bagi pengajar pun kadang masih belum tentu kaiwanya itu lancar begitu. Terkadang masih ada kesalahan berupa pola bunpo ataupun salah kata mungkin bisa terjadi. Nah, aplikasi ini bisa jadi salah satu media yang dapat membantu mereka dalam pembelajaran bahasa Jepang. Kemudian bagi pembelajar bahasa Jepang, di sini tadi ada semacam pola percakapan. Ini bisa digunakan dalam bunpo kalian. Bagi yang belajar bahasa Jepang, ini merupakan dasar-dasar bagaimana cara orang Jepang memulai percakapan mereka. Bisa yang dimana diawali Hajime Maste, yaitu salam, atau bisa dengan selamat siang, konnichiwa, ohayo gozaimasu, begitu. Kemudian di sini baik pembelajar maupun pengajar juga bisa memperkuat pendengaran mereka menggunakan aplikasi ini juga. Kalau bahasa di pelajaran bahasa Jepang itu disebut chokai. Itu bisa memperkuat pendengaran mereka dalam memahami apa yang diucapkan oleh orang Jepang. Misal ini tadi. Jadi kita bisa iklan lagi. Jadi kita bisa memperkuat pendengaran kita bahasa Jepangnya dengan mendengarkan percakapan ini. Untuk kelemahannya sendiri, karena percakapan ini diucapkan oleh AI atau semacam intelijen robotik gitu. Jadi untuk pengajar bahasa Jepang harus bisa mempraktekkan dari ucapan mereka sendiri, karena intelijen robotik ini mereka tidak memiliki semacam hatsuong atau penekanan pada kata-kata tertentu, sehingga jika kita berbicara dengan menggunakan ucapan seperti yang di sini, ini khawatirnya akan menimbulkan keanehan begitu bagi orang Jepang. Karena saat kita mendengarkan tadi,
itu serasa tidak ada ekspresinya sama sekali, jadi terlihat aneh begitu. Itu kelemahannya. Yang kedua, di aplikasi ini tidak bisa mengekspresikan apa yang ingin kita ucapkan sendiri. Nanti kalian bisa coba dipraktek. Di sini dipraktek. Coba kalian ganti hajime masen dengan ohayo gozaimasu. Itu tidak bisa. Karena sudah ada skrip yang mengatur untuk menjawab hajime masen. Seperti pada materi pertama percakapan. Jadi meskipun harus sesuai pada percakapan, seharusnya kita bisa mengganti pola kaiwannya meskipun hasilnya hampir sama, begitu. Oke, menurut saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf karena ada kekurangan dari media yang saya ingin tampilkan, karena berhubung ini juga tidak bisa berbarengan dengan recorder saya, jadi mohon dimaklumi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.